Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan materi saya, yaitu tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Satu, pengertian sumber daya alam. Di mana lingkungan itu kita berada dalam suatu lingkungan, itu bagaimana kita membudayakan sumber daya alam, bagaimana kita melestarikan sumber daya alam itu dengan baik. Namun di sini diketahui bahwa sumber daya alam itu begitu menyenangkan bagi kita. Bagaimana kita mengolah, bagaimana kita melestarikan itu dengan baik. Yang pertama, darat dan ekosistem darat. Yang kedua, laut yang terdapat di ekosistem laut. Yang kedua, laut yang terdapat di ekosistem laut. Tiga, pesisir yang terdapat di wilayah perairan antara ekosistem darat dan ekosistem laut. Yang berikut, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melestarikan sumber daya alam. Secara tidak langsung selalu kita gunakan untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Dengan adanya makalah atau artikel ini, penulis mengharapkan dapat mengambil sisi positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita, dalam keseharian untuk melestarikan dan menjaga sehingga sumber daya alam tetap terjaga sampai pada keturunan cucu kita nanti. Klasifikasi sumber daya alam dalam suatu lingkungan di mana kita berada. Di sini para ahli menulis bahwa sumber daya alam di lingkungan hidup mengemukakan beberapa pendapat yang dapat kita simak bersama. Klasifikasi dalam sumber daya manusia berdasarkan sifat Wan pada tahun 1980. Itu dia mengelompokkan sumber daya alam yang ekstinsi, di mana sumber daya alam yang sumbernya yang tidak menghabiskan waktu untuk kita mengolah dan kita melestarikan itu secara optimal. Misalnya, jika terjadi kerusakan lahan di daerah kita atau dalam aliran sungai, itu menyebabkan air yang tidak meresap ke dalam tanah, maka air akan lebih banyak mengalir sebagai aliran permukaan yang akan menimbulkan erosi atau dimensi banjir. Pada musim hujan dan kurang kemarau, dan masih banyak lagi yang dampak pada kerusakannya. Volume fisik yang tersedia tetap tidak terdapat atau diperbarui oleh sumber daya alam. Jenis yang diperlukan dalam ribuan tahun: mental dan batu bara, minyak bumi dan batu-batuan. Termasuk dalam kategori ini batu bara, minyak tanah, dan gas alam terdapat atau banyak yang dicari. Pentingnya tetapi dalam jangka waktu yang lama, sehingga kita tidak dapat mengharapkan adanya tambahan atau volume secara fisik yang dalam jangkau yang tertentu. Sumber daya alam biologis adalah hasil panen hutan, marga satwa, padang rumput, atau pada perairan tertentu. Sumber daya alam
adalah jenis yang mempunyai ciri seperti sumber daya alam yang dapat diperbarui karena dapat memperbaiki setiap saat asal dan perawatan untuk melindunginya. Untuk pemakaian sesuai dengan kesediaan sumber daya alam yang disebut serta disesuaikan dengan kebutuhan kita. Biologi sebagai contoh adalah kesuburan tanah. Kesuburan tanah ini dapat terjadi karena perubahan akar pada tanaman dan ada organisme-organisme yang mengeluarkan bermacam-macam nitrosisana untuk diserap oleh. Untuk itu bagaimana kita mengolah, bagaimana kita melestarikan kebudayaan kita dalam suatu lingkungan kita. Jadi beberapa contoh yang saya sampaikan ini adalah beberapa contoh yang penting bagaimana kita mengolah, bagaimana kita melestarikan untuk kebudayaan kita, untuk melestarikan. Makin banyak di suatu daerah yang mempunyai sumber daya alam yang makin efisien dalam pemanfaatan. Sumber daya alam tersebut makin baik, diharapkan akan tercapainya keadaan dalam kehidupan ekonomi yang baik dalam jangka waktu dan jangka panjang. Waktu jaminan kelangsungan bangunan ekonomi akan direncanakan dalam pembangunan pengolahan dan penyelamatan sumber daya alam. Itu perlu dilakukan dengan lebih cermat dan diperhitungkan dalam hubungan ekologis yang berlaku untuk mengurangi akibat-akibat yang merugikan kelangsungan dalam pembangunan secara menyeluruh. Faktor penting yang mempunyai pengaruh besar pada ketersediaan air adalah kegiatan manusia yang kualitas air dalam untuk mengolah. Bagaimana kita memiliki tanah bagaimana kita memiliki tanah, salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Akan tetapi dewasa ini kita berbagi di beberapa daerah, khususnya di Indonesia. Sering terjadi bencana alam seperti tanah longsor. Hal ini disebabkan oleh penebangan pohon maupun hutan yang dilakukan oleh tangan manusia, terutama daerah yang tidak stabil. Selain itu, menyebabkan kerusakan lahan adalah pertambangan, baik pertambangan dengan skala besar maupun dengan skala kecil. Di sini saya berkesimpulan bahwa kita perlu melestarikan sumber daya alam yang di sekitar kita atau di sekeliling kita. Untuk kekayaan alam berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam perlu dilestarikan supaya dapat mendukung kehidupan makhluk hidup. Bila sumber daya alam rusak, maka musnahlah